Jadi ketika orang mikir besok tugas apa, besok laporan apa, besok ujian apa, saya mikirnya besok makan apa. Sering tuh begitu. Jihan Muhammad Salik. Apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah. Oke, sehat ya? Sehat. Sehat. Negatif kan? Negatif dong. Kalau positif saya nggak boleh di pabrik juga nggak kerja. Ya kalau positif kamu harusnya ke bidan. Iya, strip 2 ya. Tapi ya. Aduh, ini Jihan ini dulu kuliah di kimia angkatan 51. Berarti masuk tahun 2014. Lalu lulus tahun berapa tuh? Tepat waktu alhamdulillah 2018 sudah lulus. 2018 lulus. Jadi 4 tahun ya. 4 tahun lulus. Nggak nambah semester kan, Bro? Enggak. Kan minta 3,5 nggak dikasih dulu. Lunya juga yang lama. Iya, oke. Jadi mungkin viewers kita di channel ini belum semuanya kenal sama Bro Jihan nih. Saya panggil Bro Jihan aja ya. Ya, cuma orang lama yang nyebut Jihan. Orang baru nyebutnya Salik loh semua. Salik semua ya. Oke, ya udah. Maybe introduce yourself first. Oke. Nama saya Jihan Muhammad Salik ya. Saya lahir di Tasikmalaya 23 tahun yang lalu. Ya, 23 tahun yang lalu. Jadi SMP di sana, SMA, baru kuliah di Bogor ya. Tadi 2014 masuk, lulus 2018. Dulu saya di sini di divisi kimia organik, di organik itu labnya, dan kebetulan spesialisasi saya dulu di sini adalah komputasi di Kokom ya. Kokom, oke. Jadi Anda dibimbing oleh siapa nih yang temen ini? ini rating nih kayaknya nih nanya begini ya. Nih, jadi saya dibimbing, bagi yang belum tahu, saya dibimbing oleh beliau, Pak Lutfan Irfana, sebagai pembimbing 2, dan pembimbing satunya adalah Pak Zainal Ali Mas'ud. Nah, jadi beliau berdua ini adalah yang membuat saya dan menempa saya menjadi diri saya yang sekarang. Banyak sekali ilmu-ilmu dan juga pelajaran yang saya dapat, baik itu secara kuliah ataupun tentunya banyak pelajaran yang non kuliah lah, skill, attitude dan lain-lain itu saya pelajari dari beliau berdua ini. Oke. Jadi malu gua. Sekali-kali lah puji-puji dosen kan. Ini kita bincang-bincang santai aja ya. Jadi ini video tentang apa sih? Jadi di channel ini ya kita berencana ingin membuat ruang untuk para alumni S1 Kimia, khususnya yang dulu bekerja atau penelitiannya di lab organik, tentunya karena ini channel divisi organik. Tapi kalaupun yang penelitian di divisi lain terbuka juga kita. Kalau misalkan Anda mau berbagi mengenai pengalaman, kemudian beri motivasi pada adik kelas, memberikan tips and tricks di dunia kerja dan sebagainya, kami terbuka untuk menyalurkan pesan-pesan Anda. Termasuk terbuka untuk menerima donasi, silakan hubungi. Dihubungi, telepon. Iya, jadi ngomong-ngomong donasi nih. Ya, jadi saya bicara di depan mic ini yang masuk ke dalam sebuah mixer digital dan masuk ke laptop saya. Itu peralatan audionya ini disumbangkan oleh Jihan Muhammad Salik. Oke, terima kasih banyak dulu. Insya Allah akan berguna ini untuk melancarkan pendidikan sekarang yang hampir semuanya online ya. Iya, udah online sekarang. Iya, kita sudah memastikan semester depan juga akan online. Jadi channel ini adalah sebuah investasi yang sangat berharga tentunya untuk tetap bisa mendidik, meskipun keadaan dunia mungkin masih belum
old normal ya, masih new normal. Oke. Istilah New apa normal lagi atau nih? back to normal ya? Kayaknya saya lewat ke jalan Iya. orang biasa aja. Iya, mungkin kita pakai istilah kesetimbangan aja ya, sampai Oke. kesetimbangan bergeser ke Bergeser, nilainya yang sebelumnya mungkin. Oke, Ya, amin. Amin. Oke. Oke, tadi udah perkenalan ya. Oke, sekarang kita santai aja ya. Oke. Lu kerja di mana sekarang? Oke, saya kerja di Tangerang. Ya, saya kerja Di Tangerang. Ya, Tangerang. Di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang packaging. Di bidang packaging untuk secara payung besarnya kita dibawahi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur. Ya. Oke, jadi Anda adalah bagian dari PT Indofood. Ya. Oke, tadi bergerak di bidang packaging. Oh, menarik nih berarti nanti untuk Jadi dibahas. banyak subdivisinya. Jadi Oke, nggak oke. cuman Indofood tuh nggak cuman mie aja, gitu Ah, kan. ah. Karena ada bidang industri lain. Saya juga baru take pas. Oh, Jadi pas dulu masuk. ngelamar tuh saya kira mau disimpan di pabrik mie, di pabrik bungkus. Salah daftar kamu kata saya. Oke, Karena oke. yang mie, yang noodle tuh setelah itu baru buka. Oh, seperti itu. Tapi nggak masalah ya. Nggak masalah. Berkarya dimanapun, yang penting bermanfaat ya. Hmm. Oke. Ya. Nah, berarti Anda nih sekarang, Anda kan tadi mau santai ya. Iya. Sekarang lu udah kerja di perusahaan besar, Ya. besar banget kan, Indofood, Indofood. gitu. Secara duniawi nih saya tanya. Secara duniawi supaya bisa terukur jawabannya ya, secara kuantitatif. Ya, Sesukses apa sih lu sekarang? kalau bilang sukses, kita bilang mungkin road to suksesnya sudah terlihat, gitu. Karena saya masuk itu nggak jalur normal, tapi jalur ekspres. Yang teman-teman mungkin tahu juga itu namanya MT ya. Jadi saya masuk dulu via manajemen trainee. Jadi itu memang satu jalur rekrutmen khusus untuk menjaring talent-talent yang di luar yang di atas rata-rata langsung menduduki jabatan-jabatan posisi strategis. Jadi saya masuk langsung punya jabatan. Jadi sekarang saya di sana sebagai QC dan udah punya jabatan supervisor. Alhamdulillah. Supervisor. Wow. Super berarti Anda di sana ya. Ya, bos kecil di sana. Bos kecil. Ya. Oke. Jadi Anda yang menentukan apakah satu packaging misalkan Indomie itu layak atau tidak. Ya, sebenarnya kan Isi, kan? Rogli di sana ada 3 step ya. Jadi saya di step awal. Jadi kalau mau jalan ke step selanjutnya itu semua dipegang oleh saya keputusannya. Jadi saya megang satu gedung. Dulu saya di bagiannya printing ya. Kalau nanti teman-teman masuk ke packaging itu akan ada 3 divisi biasanya secara umum. Ada printing, laminasi, dan slitting. Jadi ngeprint, bikin gambarnya, dilapis pakai laminasi dan dipotong. Ya, buat jadiin saset gitu kan, kita kecil-kecil begitu. Secara umum begitu. Laminasi lebih banyak cabangnya nanti. Kalau printing cuma bikin gambar doang, tapi ribetnya susah, minta ampun. Ada printing, laminasi, dan slitting. Dan itu semua menggunakan chemical tentunya. Chemical in a broad sense ya. Ya. Bukan chemical in the negative sense. Oke, jadi tintanya bahan kimia organik ya. Oh ya, organik kata. Ya, mungkin kompleks logam. Ya, kompleks logam. Iya. Di mana dia di print, dicetak itu juga bahan kimia. Ya, berupa plastik. Berupa plastik, polimer ya. Ya, Poli apa bro? Biasa pakai kita ada PET, PET. ada OPP, ada nylon. Kadang kita pakai LDPE juga. Oke. Kalau untuk Indomie itu pakai polimer apa tuh? Packaging luarnya? OPP. Oriented Polypropylene. Oriented Polypropylene. Oke. Itu nampaknya menarik untuk dibuat di komputer dan dihitung-hitung. Boleh. Saya juga tertarik. Mungkin Anda butuh nanti input gimana cara untuk membuat packaging ini. Begitu dibuka, Indominya sudah siap makan. Wah, itu di luar kapasitas saya itu. Itu mah nanti tanya pihak noodle dari saya. Saya membungkus doang. Oke, bungkusnya bisa aja bro, nanti zaman
zaman nanobot bro, sudah merajalela, semuanya jadi canggih gitu. Anda beli Indomie, Anda nggak usah nyalain kompor, Anda nggak perlu air, Anda nggak perlu panci, buka langsung taruh di mangkok, jadi seperti di gambar. Oh itu penipuan sih memang kan. Jangan bilang gitu bro, bahaya bro. Oke. Jadi tadi Anda bilang road to sukses sudah terlihat. Ya. Udah lebih definitif gitu ya. Ya, jadi pertama kenapa kita bilang jadi supervisor itu sudah road to suksesnya kelihatan. Kenapa? Karena kalau S1 masuk bisa menjadi staff. Staff itu adalah grade-nya tuh masih operatif di bawah. Nah, untuk kita mau kan staff aja nggak cuma satu level. Staff aja ada junior, ada senior, ada head staff, ada 3 level. Nah, untuk naik grade ini aja tuh nggak mudah. Apalagi mau jadi supervisor, asesmennya berat. Nah, ketika saya masuk terus jadi supervisor. Nah, kalau supervisor tingkatan selanjutnya apa? Manager. Jadi kalau misalnya kita bilang, saya tuh udah supervisor sekarang nih, kerja aja 5 tahun. Udah, kalau misalnya saya masih di sana ada posisi 5 tahun kemudian saya udah jadi manajer. Di bawah 30 tahun loh, saya udah bisa jadi manajer. Luar biasa, anak bimbing saya udah jadi supervisor, on the road to manager, under 30 age-nya maksudnya ya. Tadi baru 23 tahun. 23 tahun. Masih lajang kan, Bro? Masih. Iya. Mungkin Anda bisa. Coba saja masukkan lamaran ya. Oke. Yang nonton maksudnya. Oke. Nah, karena tadi sudah punya posisi yang relatif lebih tinggi ya mungkin ya dibandingkan posisi yang bisa didapatkan fresh grade. Berarti gaji Anda besar dong? Ya, di atas rata-rata fresh grade. Roughly kalau misalnya saya nggak usah biayain adek sama ibu saya, itu 2 bulan sekali saya bisa beli laptop baru. Wow, laptop apa dulu nih? Nah ya laptop standar lah, maksudnya nggak usah, bukan ROG tapi ya bukan. Oke. Lumayan lah gitu. Jadi kalau misalnya saya nabung itu dengan ya lumayan lah, udah bisa 1 tahun udah punya DP mobil. Bisa DP mobil tahun depannya udah bisa nyicil. Oke. Apalagi kalau udah keluar bonus tahunan, itu nggak usah nabung loh. Bisa buat DP mobil bonus tahunannya. Oke. Saya sarankan Anda beli mobil listrik ya. Ya Tesla. Ya, saya setuju. Boleh. Apapun lah mereknya, yang pasti kita harus segera beralih dari fossil fuel. Ya, tapi mungkin hybrid bisa jadi pilihan dulu. Iya, bisa juga ya. Oke. Tadi Anda mengatakan kalau misalkan sekarang jadi Anda lagi. Ya. Tidak konsisten saya nih. Benar. Tadi lu bilang kalau nggak biayain ibu dan adik. Ya. Berarti selama ini gaji Anda yang sebesar itu mostly untuk keluarga sekarang. Untuk keluarga. Jadi Anda menafkahi ibu dan adik-adik Anda. Ya. Ada berapa adik? Jadi saya tuh 8 saudara. Ya. 8 bersaudara, saya anak kelima. Ya. Anak 1 kedua perempuan. Oke. 3, 4, 5 itu kelima. 3, 4, 5 sampai terakhir itu semuanya laki-laki. Dan 3 di bawah saya itu semuanya masih sekolah. Terutama yang di bawah saya langsung itu kuliah, itu saya biayain. Handover ya dari kakak saya. Jadi terus yang di kedua ACLS nomor 7 itu udah mau masuk kuliah tahun ini. Jadi lumayan kan makan kuliah. Terus 2 tahun lagi yang terakhir. Itu kuliah negeri swasta bro? Mau UTBK bro. Oh baru mau masuk. Kalau yang udah kuliah itu yang Unpad? Di Unpad ya, di Unpad. Ya dia udah lulus? Belum. Baru masuk semester 7 sekarang. Oh jadi masih di bawah pembiayaan lo ya? Iya masih di bawah pembiayaan saya ya. Itu bang kosan bang ini bentar lagi semester lo. Ada ini udah UKT ini bentar lagi nih kosan kan ganti tahun kosan UKT kemarin dia minta laptop buat skripsi baru katanya skripsian kan butuh laptop gitu kan. Can you share what happened to your father? Jadi saya udah meninggal. Jadi dulu meninggalnya itu tahun lalu. Jadi tahun awal 2019 meninggal.
Jadi setelah itu semua over ke saya dan ke kakak saya nomor 3. Dari anak nomor 3 saya nomor 5. Nah, sebelum itu, jauh sebelum itu Pak, saya tuh kan kuliah nih di sini. Itu jadi nggak langsung meninggal. Ayah saya tuh sakit dulu. Beliau sakit di semester 5. Dulu waktu saya semester 5 itu beliau sakit. Nah, jadi ini waktu saya kuliah di IPB, tiba-tiba saya dapat informasi semester 5 saya jatuh sakit dan tentu tidak bisa membiayai saya kuliah lagi. Dulu waktu itu zaman saya dan kakak saya yang nomor 4 tuh masih kuliah. Di mana sebelumnya itu masih dibiayai oleh orang tua. Oleh orang tua. Ya, keluarga saya normal lah, miskin nggak kayak enggak gitu, pas-pasan lah. Tapi semua berubah ketika bukan negara api merah. Tapi ketika ayah saya sakit semester 5, it's a big decision in my life gitu kan. Jadi dulu kakak saya yang ketiga tuh baru kerja sekitar setahun lebih. Ketika semester 5 itu ya. Jadi yang kuliah 2 loh, saya dan kakak saya nomor 4. Nah, dulu kakak saya kan baru kerja, jadi uangnya juga buat dirinya sendiri dan juga dia harus nabung dan juga itu. Jadi harus milih antara saya atau kakak saya nomor 4 gitu. Dan waktu itu entah saya dapat keberanian dari mana, saya ngomong ke kakak saya nomor 3, Kak, udah bayain aja yang nomor 4. Terus lu nyari sendiri? Ya, saya biayain UKT, kosan, saya hidup, makan sehari-hari semua saya cari sendiri uangnya. Saat kuliah? Saat kuliah. Bentar. Waktu kuliah dulu menghidupi diri sendiri seperti apa? Dulu waktu kuliah saya ngajar privat, jadi ya lumayan lah itu kan. Dulu waktu semester 4 sempat dapat beasiswa Jabar, jadi itu bisa modal saya beli sepeda dulu, yang hitam itu loh. Oh iya, yang kamu pakai kemana-mana kalau ada job ngajar ya? Iya. Bahkan dari Darmaga sampai Yasmin, lu bolak-balik pakai sepeda, which is amazing kalau menurut gue. Sampai Ciomas loh dulu. Sampai Ciomas bahkan. Naik sepeda. Belum nyampe sana kudu ngajar. Ya, biasanya saya bawa ganti baju karena pasti keringetan. Keringetan ya. Iya. Nanti pas masuk biasanya saya izin ke kamar mandi dulu, Bu. Saya ke kamar dulu bentar ganti baju. Keringetan biasanya. Itu dari pekerjaan ngajar-ngajar itu ngajar anak SMA berarti? Ya, SMA SMP dipanggil private ke rumah gitu ya. Ya, ke rumah. Itu dapat berapa biasanya? Ya, dulu sih ya variatif ya, nggak banyak sih. Ya lumayan mas. Lu itu nggak fix rate nggak, misalkan harus segini kalau ada yang mau? Enggak sih, mereka yang saya biasanya dapatnya dari teman. Dulu saya nggak nyari karena kan awalnya emang nggak pengen bukan mau ngajar sih, itu karena kayak bilang tadi kebutuhan kondisi aja terpaksa ini saya nyari gitu kan. Ada temen yang akhirnya temen nawarin gitu, nih ada yang mau ngajar nggak di sini, fee-nya sekian gitu. Oke. Tapi roughly paling cuman berapa ya? 600-800 gitu sebulan palingan. 600 sampai 800 sebulan? Iya, beli segitu lah. Dan itu tiap bulan ada? Enggak juga lah. Ya, karena kalau ada yang minta diajar ada pemasukan. Iya. Ya tadi roughly 600-an gitu ya. Kalau nggak ada? Ya udah. Ya udah gimana? Ya udah, nggak ada uang, ntar ngutang lah, apalah gitu. Saya bingung. Terus lu makan gimana? Makanya dulu waktu saya zaman kuliah itu saya selalu membudget diri saya seminggu itu paling boleh maksimal habis 150.000. Dan saya tekan bisa sampai 100. Seminggu. Pas semester 5 waktu itu tuh tahun berapa tuh? Berapa ya? 2016 100.000 seminggu. Oke, itu kalau ya kebayang lah mungkin menunya apa ya. Itu ya, bisa makan 3 kali sehari tuh? Enggak. Bentar, enggak. Saya biasanya enggak sarapan. Itu udah sempat dari Jadi sana. Jadi Anda makan berapa, mungkin 2 kali sehari rata-rata? Sekali. Rata-rata sekali sehari. Rata-rata sekali sehari. Enggak cukup lah 100.000 3 kali sehari makan. Itu dengan disokong pemasukan kalau ada yang ngajar, ya. Ada yang minta diajarin. Ya. Kalau lagi nggak ada,
Nah kalau yang nggak ada tuh pernah dulu waktu itu seminggu tuh nggak ada uang sama sekali, pernah. Maksudnya nggak ada tuh sisa 50.000 atau itu bener-bener nggak ada, zero di dompet tuh bener-bener nggak ada duit seminggu tuh. Jadi even gopean nggak ada. Even nggak ada gopean, nggak ada. Dulu bener nggak ada job tabung apa yang saya sisihkan sudah habis. Itu seminggu tuh bener-bener saya bilang dalam kondisi makan nggak makan. Maksudnya ya ada teman makan saya ikut. Oh. Dan gitu. yang dulu ingat saya yang paling parah, saya masih ingat sampai sekarang. Itu saya makan dari sisa jajanan teman saya. Sebentar, sisa jajanan teman kamu. Jadi teman kamu makan. Ya. Terus nggak habis. Terus kamu makan. Terus saya tanya dulu lah. Saya tanya dulu, itu mau dihabisin nggak? Terus dia jawabnya enggak, udah kenyang. Aku habisin ya? Ya nggak apa-apa. Udah saya makan. Dan itu saya makan malam itu, dan itu yang pertama kali saya makan hari itu. Kemarinnya nggak, saya lupa sih waktu itu. Kemarinnya masuk sih makan, entah jajan entah apa dari temen juga sih. Pernah waktu itu, dalam seminggu itu pernah dijajanin temen. Lu ada yang baik gitu, lu belum makan belum, yuk gua bayarin lah, katanya bilang gitu. Sekali, tapi sehari itu ada sekali. Ya tuh nggak sering. Probably itu ada yang ya mungkin karena lu nggak ngomong juga sih ke temen lu, bro gue lapar nggak punya duit, pinjam dulu dong duit. Pernah gitu? Pernah. Tapi dulu saya kan laki-laki ya gitu. Jadi bisa berfotosintesis. Jadi saya punya harga diri lah gitu. Jadi saya nggak ngumbar masalah gitu kan ke orang lain. Saya miskin, saya nggak punya duit, kan nggak begitu gitu loh. Tapi ya tapi tetap juga kalau tiba-tiba lu terkapar di depan tulisan gedung kimia itu kan jadi kasus juga kan. Iya nanti sih. Beritanya kan seorang mahasiswa ditemukan terkapar diduga kelaparan. Ya mau gimana lagi sih, dulu ya mungkin terlalu tinggi sih gitu ya egonya waktu itu memang untuk menjaga saya nggak mau tuh. Itu kenapa ego, malu atau saya ingin orang lihat saya fine gitu. Fine. Gitu. Why? Karena saya nggak suka dikasihani. Itu membuat saya lemah. Anda tidak suka dikasihani? Ya, itu membuat saya lemah biasanya. Jadi membuat Anda lemah. Jadi ketika Anda dikasihani terus mungkin jadi ada muncul rasa nanti akan ada muncul menggantungkan diri darinya. Oh, nggak mau ke situ. Nanti kan kemandiriannya akan berkurang. Jadi Anda sengaja menyiksa diri Anda sendiri demi mendapatkan upgrade mental ability gitu. Nah, bisa jadi sekalian upgrade mental ability. Jadi ketika orang mikir besok tugas apa, besok laporan apa, besok ujian apa, saya mikirnya besok makan apa. Sering tuh begitu. Pernah nggak ketika mikir gitu terus besoknya nggak nemu apa-apa buat dimakan sama sekali? Ya waktu seminggu itu. Seminggu itu ya. Benar-benar nggak ada yang bisa dimakan. Sama sekali nggak ada. Benar bro. Satu lagi, Muna. Tadi kan makannya susah. Ya. Karena tidak dibiayai oleh orang tua akibat kondisi itu tadi ya. Nah, terus tinggal di kosan atau? Dulu waktu semester 5 tinggal di kosan ngutang. Di kosan ngutang. Semester 4 juga ngutang sih sebenarnya. Kosan juga udah ngutang itu. Jadi Anda tinggal di sebuah kosan waktu itu terus beberapa kali ngutang tidak bayar gitu? Enggak, saya ngutang dan saya bayar lah. Enggak, ketika saat itu jadi pembayarannya ditangguhkan ya, gitu. Ditangguhkan. Baik ya ibu kosannya? Enggak, saya minjemnya ke orang lain. Oh gitu. Ada temen? Ya, ke ibunya teman saya dulu. Yang juga ngekos di situ. Nah, kalau nggak salah kan temennya itu nggak lanjut ya. Ya itu yang penyesalan terbesar sih itu. Iya, sudahlah. Terus setelah itu gimana tuh? Setelah itu tinggalnya ada yang menawari. Itu saya untuk menempati rumahnya yang katanya nggak kepake. Itu.
belum kepake, bukan kepake. Punya kosan tapi rumahnya ditinggalin, saya bingung tuh waktu itu kan. Sampai dulu kan pernah saya nanya di kimia ada ruangan yang kosong nggak sih? Siapa tahu saya jadi kosan. Iya ya. Setelah dari rumah yang kabarnya tadi belum ditinggali itu, sementara kan selama apa tuh sama penelitian ya? Ya semester 7 semester 8 ada orang yang baik untuk memberikan rumahnya yang belum sempat dipakai. Ini kita bongkar kan nih orangnya nih. Terserah lu tuh. Jadi this is your show. jadi selama itu akhirnya setelah saya tutupi dengan rapat, akhirnya tercium juga oleh pembimbing saya, pembimbing 2 ya, pembimbing 2 saya untuk ternyata kondisi kehidupan saya di kampus tidak terlalu bagus gitu kan. Bedanya di sini ya terima kasih kepada Bapak Lutfan yang telah membantu saya untuk survive ya di IPB dengan menawarkan dulu tinggal di rumah beliau di Dramaga Cantik, Dramaga Cantik lu kira gua. Dramaga ya, lupa di apa sih TDP dulu. Ya rumahnya masih banyak lumpurnya dulu Pak. Kita itu bersihin jungle dulu. Ya, dulu. But at least we have proof. Ya proof ya dulu. Jadi enak ya. Jadi dulu saya semester 8 tinggal di rumah pembimbing, mau bimbingan tinggal ketok kamar samping ya. Pak bimbingan dulu Pak gitu. Dulu kan begitu sambil ngudut di luar ya di teras. Bimbingan salah lu coret gitu kan. Dia kopi ngudut gitu. Bimbingan terabsurd itu sumpah. Jadi kosan gratis lengkap dengan pembimbing 2. Iya, kosan gratis lengkap dengan pembimbing. Pantesan lu cepet lulusnya. Ya iya, itu rahasia ya. Boleh dicoba untuk yang mau lulus cepet, tinggal aja di rumah pembimbing. Betul. Terutama yang punya jurus ninja menghilang tuh baiknya mulai tinggal di rumah pembimbing. Ya. Jadi termotivasi ya, karena saya nggak bisa slack off ya, sedikit pun nggak bisa. Jadi saya hilang tuh diketok di kamar sebelah. Oh, lu kerjain penelitian, woi. Nggak bisa kabur, nggak bisa. Iya, waktu itu memang. Sebenarnya waktu itu gue memang nyari penjaga malam gratis. Ya dulu nggak benar-benar gak diketempatin kan, Bapak tinggal di kosan gitu. Ya, jadi waktu itu rumah itu juga kan saya bisa peroleh atas bantuan dari Profesor Suminar. Jadi kenapa tidak ketika ada yang butuh bantuan lebih urgent ya, toh kebetulan juga anak cowok gitu nggak bakal melibatkan penggerbegan, jadi tinggal di rumah tersebut. Jadi selama waktu anak istri saya belum pindah ke sini masih di Sukabumi ya, jadi why not ditempati aja waktu itu. Jadi saling menguntungkan gitu, tempat itu jadi haneutun gitu istilahnya orang Sunda mah ya, plus kamu juga jadi punya tempat bernaung, base camp lah ya, gitu ya, karena beberapa kali dia melakukan ini nih perkumpulan karya ilmiah di rumah saya gitu ya. Kan mungkin Bapak juga hostnya itu. Oh iya. Kan hostnya Bapak juga itu ikutan, gimana sih? Iya. Dua box pizza waktu itu. Box pizza gitu ya, makan ya. Seperti itu. Jadi itu udah lama banget itu ya. Ya itu kerasa udah lama banget sih itu. Itu tahun berapa sih itu, Mas? Saya lupa. 2017 lah. 2017-an ya. 2017-an. Dulu saya waktu dulu udah hopeless banget. Ingat waktu udah hopeless saya sampai udah mikir mau cuti gitu kan. Terus akhirnya si pembimbing 2 ini menekan saya untuk, lu kenapa sih? Lu kayak Mas Epa aja, ngobrol sama gua. Kayaknya di sana saya mau nggak mau karena mau gimana lagi udah buntu sih waktu itu, udah benar-benar mikirnya udah mau cuti lah, kerja dulu. Yang penting saya nggak boleh putus kuliah, tapi saya mau cuti. Maka saya minta izin kan Pak, saya mau cuti aja gitu kan. Terus bapaknya bilang, ngapain mau cuti, udah cerita aja loh. Kenapa? Ya kan ya saya cerita gitu ke keadaan saya yang di kampus memang kurang bagus lah gitu kan dibanding dengan teman-teman yang lain. Kayaknya di situ sampai Pak Lutfan marahin saya yang tadi gaya 7 hari kan saya nggak bilang gitu. Saya bilang aja, lu 7 hari fotosintesis ya itu. Ingat banget itu omelan yang aneh gitu menurut saya. Omelan aja kok diomelinnya lu fotosintesis ya 7 hari. Ya 7 hari itulah saya bilang.
makan 7 hari gitu kan. Akhirnya ditawarin lah saya untuk menempati rumah itu kan yang bisa tadi simbiosis mutualisme. Saya bisa dapat tempat bernaung, Pak Lutfan dapat penjaga malam gratis. Dan tempat orang yang bersihin gratis tuh kan, saya juga bersih loh di sana. Masih inget ngepel pakai aqua galon? Iya masih ingat. Aqua galon itu cuma original gitu, bukan isi ulang. Itu menyaingi teman dia yang ngepel pakai Baiklin. Si Hotang, kamu harus nonton video ini. Mungkin bisa kita wawancara. Iya nanti. Kamu kan di Bogor loh. Dia di Bogor kan? Bogor ya? Katanya. Oke. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Di tengah. Berarti yang kamu alami ini kan tekanannya lebih multidimensional gitu ya? Iya. Dibandingkan rata-rata mahasiswa yang lain. Nilai kamu kok nggak jelek? Nilai saya nggak jelek ya. Iya, sebenarnya pas semester 5 tuh pernah dapat BC pertama karena bener-bener. Bro, BC tuh bagus. IPB ini IPB, dia aja lulus. Ya itu BC pertama. Itu menyakitkan sih buat saya waktu itu, yang memang udah berusaha menjaga lah minimal B kan nilai saya gitu kan. B-nya berapa sih? Nggak banyak juga sih waktu itu. Jadi karena memang shock waktu itu semester 5, jadi saya juga banyak nggak masuk waktu itu, sering ngedrop juga karena kan naik sepeda tuh ke Ciamas gitu kan, terus tiba-tiba pulangnya kehujanan gitu kan. Besoknya juga kuis. Itu kan dulu dapatnya mata kuliah spektrometri itu masih ingat gitu kan. Sebenarnya saya udah ngitung, meskipun saya nggak ikut kuis itu saya masih minimal dapat B. Tapi ternyata di ujungnya posisi kuis digedein. Posisi kuis digedein dan udah ngedrop tuh nilai saya karena saya nggak pernah ikut kuis. 0. Nah, Anda berarti paketnya lengkap, contoh baik dan contoh buruk juga, nggak ikut kuis 0. Tapi ada loh. Saya waktu itu ikut Kim kan kuis juga tuh sama persentasenya dulu sama dengan spektro. Itu saya nggak pernah ikut loh. 0. Tahu nilai akhir saya? Apa? A lah. Oke. Jangan ditiru please, jangan ditiru. Itu kan profesional, baca, kan profesional ya. Jangan ditiru. Ya nilai paling jelek yang pernah gua dapat di kimia sih dulu yang juga bikin nyesel tuh kimia fisik 2. Itu satu-satunya C di transkrip saya, dan itu C karena guanya kepedean jadi nggak belajar sebelum UAS. Gampang, kemarin juga gitu udah paham, besoknya ya, jadi jangan sampai kepedean. Oke. Ya, bentar, berarti kan oke, berarti nilai ya inti lu cum laude. Cum laude gimana pun walaupun ada BC, ada B tadi, intinya lu cum laude. Intinya nilai lu over the top lah gitu ya. Gini yang gue mau tanya. Ketika tadi ya di rumah mungkin situasinya darurat ya, tadi ayahnya sakit itu, kemudian harus mengalah gitu ya untuk tidak dibiayai seperti itu, sehingga harus berjuang sendiri cari makan dari hasil jerih payah sendiri, di saat orang-orang yang lain, teman-teman yang lain mungkin tinggal belajar aja. Itu kan stressful sebetulnya ya, even for you sebetulnya. Jadi kenapa sih lu tetap maju dan nggak nyerah? Pertama pasti alasannya satu, keluarga ya, nggak bisa hilang. Itu alasan keluarga tuh memang paling kuat. Karena kan kalau saya nggak lulus, ya itu akan jadi big shock juga kan buat keluarga, big blow juga. Karena setelah itu kan saya harus ikut support kan. Karena waktu itu uncertainty juga kapan ayah akan bisa sembuh gitu kan. Tetap harus bisa kerja, dan juga tentu itu adalah permintaan ayah yang waktu saya pertama kali masuk adalah dia minta kepada saya, kamu nggak boleh IPK di bawah 3,5. Oke, so dulu itu ayah kamu bilang kayak gitu ya, di awal masuk, dan itu bikin kamu motivated. Meskipun ayah saya, apalagi ketika ayah saya terbaring di rumah,
Itu benar-benar nggak boleh ada sesuatu yang bikin dia kecewa lagi. Maksudnya? Iya, ketika kalau misalnya dengan semua ini, itu kan dengan semua ini, saya tetap harus memenuhi ekspektasi ayah saya. 3,5 itu tetap nggak boleh kurang dari situ. Jadi di samping meskipun mungkin tidak mampu lagi membiayai kamu ya, tapi mereka tetap ngasih motivasi gitu, tetap kontrol ya, tetap kontrol di rumah. Meskipun kadang ayah juga minta maaf gitu kan, kalau saya pulang gitu, jadi minta maaf mau nggak mau gitu kan, sekarang kondisi seperti ini gitu kan, udah nggak bisa biayain lagi. Sering tuh kalau saya pulang beliau minta maaf, terus bilang nggak apa-apa gitu ya, karena memang dibanding saya dengan kakak saya yang bisa lebih mandiri itu saya gitu, mau nggak mau itu big decision gitu kan buat saya juga gitu kan. Jadi dia memang basicnya dulu SMK, kakak saya yang keempat itu, jadi memang agak sulitan dulu untuk kuliah juga. Dia lulus 5 tahun, dia bareng sama saya lulus nih sebenarnya. Ini dia nambah 2 semester. Teknik mesin sih, saya akui gitu kan, dari mesin susah gitu kan. Terus dia juga kalau nyari beasiswa susah karena dia swasta ya, dia swasta. Kalau saya di negeri, jadi emang waktu itu biaya UKT saya dapat dari beasiswa. Dia dapat beasiswa kan, beasiswa sampai lulus sih pas semester 8 juga bukan seteng-seteng, saya sempat dibantu juga oleh departemen gitu untuk semester akhir. Jadi tetap bisa survive sampai lulus gitu kan. Jadi memang ketika di sana tuh saya membagi gitu kan, tidak benar-benar tidak terpengaruh hati itu. Karena saya dulu masih ingat nasihat salah satu guru saya di SMA, hati boleh panas, ya hati boleh kacau, tapi kepala tetap dingin. Itu yang selalu saya pegang sampai sekarang. Itu jadi apapun kondisinya, perasaan tidak boleh melebihi akal sehat. Oke. Saya pengen down, saya pengen mungkin bilangnya saya pengen nyerah gitu kan waktu itu, tapi akal sehat saya bilang nggak boleh. Kita harus tetap survive, jalani ini semua. Karena jika lu tadi nyerah, yang jadi korban banyak keluarga, adik terutama adik. Iya, jangan sampai masa depan mereka jadi gak jelas karena lu nyerah. Ya. Itu motivasi edan banget tuh kalau menurutku. Bener. Dulu motivasi saya cuman I just wanna be the smartest people in the class itu aja. Ya, Bapak kan kumlot juga dulu, berapa 3, berapa tuh? Kagak kumlot kan, gua ada C ya. Ada D-nya. Oh, ada D-nya. Kalau nggak salah lupa sih. Ada C ya yang nggak boleh kumlot. Ya C. Ya itu Kimpis 2 tadi. Kalau saya kan dulu BC nggak boleh, tapi amnesti di ujungnya kan. Amnesti dulu saya juga boleh loh, amnesti akhirnya kan, waktu angkatan saya tuh akhirnya Bopung bisa kumlot tuh itu. Seneng banget ya kan. Oke. Jadi dalam menjalani perjalanan ini gitu ya. Ketika kuliah itu memang tujuan itu memberi motivasi ya. Tujuan memberi motivasi. Jadi ketika tujuan itu nggak ada, mungkin lo akan nyerah kayaknya ya. Ya ketika misalkan kalau misalkan lo nggak punya adik lah, taruhlah gitu ya, atau misalkan lo udah completely alone gitu, mungkin tidak akan sekeras seperti halnya ketika butuh harus mempertahankan ini demi adik-adik kan ya. Seperti itu. Jadi mungkin yang bisa kita petik pesannya di sini adalah tujuan kita apa? Kuliah. Betul, tujuan kita apa? Kuliah. Tujuan itu yang harusnya menyemangati kita terus. Karena pikirkan apa yang akan terjadi kalau kita nyerah gitu ya. Kalau Anda berpikir mungkin gua nyerah juga nggak bakal apa-apa, ya itulah jadinya mungkin yang suka ngilang-ngilang sekarang. Ya, cuman karena mungkin mereka belum pernah merasakan real life, hanya kehidupan nyata. Ketika saya kenapa begitu terpacu juga itu karena ketika saya nyari duit 100.000 waktu itu pas buat saya makan, ngerasa berat sekali ternyata 100.000 itu untuk saya dapatkan sendiri. Terus saya mikir lagi, dulu ayah saya bayar UKT pakai apa? Gitu kan. Orang tua saya dulu
ngeluarin uang berjuta-juta itu kan buat bayar kosan, bayar UKT, macam-macam. Itu gimana perjuangan. Jadi ketika saya benar-benar mendapatkan uang itu saya merasakan udah banyak puluhan tahun saya terbuang nggak pernah untuk bisa membahagiakan orang tua saya waktu itu. Jadi ada sedikit penyesalan juga sih waktu itu, dan merasa bahwa memang kalau saat itu kehidupan baru dimulai, saya bilang begitu. Dan saya kebetulan lebih cepat untuk merasakan itu. Mungkin bagi teman-teman yang tadi ya orang tuanya mungkin udah berada, atau mungkin ordinary lah, maksudnya kayak nggak miskin tapi menengah ke atas gitu. Biasanya mungkin nggak punya ambisi. Jadi orang punya tujuan tuh dua Pak biasanya. Pertama punya ambisi, atau kedua survive kayak saya. Cuma dua biasanya. Kalau dia udah kaya, tapi dia punya ambisi pengen lebih kaya biasanya kan, dia akan terus survive gitu kan, dia akan terus berusaha gitu. Tapi kalau orang-orang kayak saya yang terpaksa kondisi dan memang dia gak mau nyerah, ya untuk memperbaiki nasib kan kita cuma dua, itu doang. Iya. Nah itu kalau orang-orang yang lain mungkin mereka ya udahlah lulus juga paling ngapain gitu kan, orang tua masih ada bisa biayain macam-macam gitu kan. Tapi dia nggak tahu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi memang orang tuanya akan terus ada. Dan kita adalah satu-satunya makhluk di planet ini yang harus bayar untuk hidup. Nah, damn. Oke. Jadi setelah mengalami itu semua, kemudian akhirnya lulus tepat waktu. Ayah kamu senang dong masnya? Ya senang. Senang banget ya. Sampai maksain kesini waktu wisuda dulu. Bahkan ketika sakit tuh kesini. Maksain kesini. Oke. Nah, kemudian setelah itu kerja kan? Ya, kerja. Di mana tuh dapat kerja? Berapa lama nunggunya? Nah, kalau saya kan dulu karena kerjanya di akademik ya, pertama kali saya nggak ke industri, ya langsung ke sekolah dan ke boarding school dulu. Jadi saya ke boarding school namanya Riwa dulu di Bogor juga. Saya kerja di situ langsung nggak nunggu sih kalau itu ya. Oh, jadi pertama nggak langsung masuk Indofood ya? Nggak. Tapi jadi edukator dulu. Ya, di educator dulu. Jadi guru di boarding school. Itu tingkat pendidikan SMP SMA. IT ya? Enggak. Ya kan SMP IT. Oh iya. Boarding school Islamik, maksudnya begitu. IT. SMP IT bener kan? Ya sempit kan. Sempit. Sempit. Di situ enjoy nggak enjoy? Enjoy karena tadi ya, kenapa bilang guru tuh bukan job sih, itu panggilan hati ya. Kalau saya bukan job, tapi panggilan hati. Bener sih. Bener kan? Iya. Ya, karena di situ kita benar-benar nggak ngerasa kerja. Saya masuk, saya ketemu anak-anak gitu kan, ngajar mereka meskipun mereka bandel gitu kan. Dan saya merasa flashback kepada diri saya ketika dulu jadi anak SMP pas kuliah ngerepotin dosen gitu kan. Ya itu flashback, tapi menyenangkan gitu. Mereka menyebalkan tapi sekaligus menyenangkan. Jadi satu semester tuh nggak terasa. Tahu-tahu udah satu semester selesai gitu kan. Ngeliat ketemu wajah anak-anak itu rasanya memang bener nggak capek lagi gitu. Seharian tuh kita ngajar, kayak saya boarding nih, jadi asrama. Saya asrama guru ada, asrama murid ada. Ya habis ngajar sore ketemu anak-anak main bareng, ya nggak capek, seneng gitu. Jadi kayak punya keluarga baru ya? Ya, terutama sama-sama waktu itu ya asrama guru sama bujang semua itu. Asik tuh. Asik ya. Dan memang panggilan hati lu ngajar ya. Ngajar. Dulu kan tadi warisan dari masa-masa sulit itu. Ya. Kan dulu juga terinspirasi ya oleh bapak pembimbing juga. Ingin jadi dosen dulu saya. Ingin jadi dosen. Ya kan mengembangkan Kokom dulu kan cita-cita kita itu. Ya, Kokom, kimia organik komputasi ya. Mengembangkan Kokom kan. Melanjutkan skripsi saya dulu kan biar lebih hebat gitu. Kalau memang enjoy di situ, kenapa pindah ke industri? Nah, inilah hidup, ini dunia nyata, life change, gitu kan. Kita akan ketemu dengan kejutan-kejutan baru. Seperti saya dulu terima, saya nggak pernah berpikir bahwa waktu itu ayah saya akan sakit parah waktu itu, karena itu kan penyakitnya udah lama sebenarnya. Dulu sempat sembuh, tapi kambuh lagi dan lebih parah. Saya ngerasa nggak apa-apa, saya hidup kekurangan sama kuliah waktu itu kan, dengan biaya kiriman sedikit-sedikit dari orang tua karena saya kira akan lulus. Tiba-tiba saya terima kan jebret gitu kan. Saya nggak pernah tahu saya harus bayar diri ke saya sendiri. Terima.
Terus ketika saya baru 1 semester di sana, saya pulang ke rumah waktu itu liburan semester 2019 itu kan, pulang semester akhir, pergantian semester, saya pulang ketemu dengan ayah saya, tepat seminggu sebelum beliau meninggal. Itu beliau ngomong sama saya tiba-tiba ngajak ngobrol gitu kan, Dek, coba deh untuk kerja di industri gitu kan. Saya nggak tahu arahnya kemana, gitu. Mungkin beliau waktu itu udah feeling kali ya, merasakan. Dan memang beliau bilangnya begini, Bapak nggak tahu nih kapan Bapak mau meninggal, kapan Bapak mau sehat, gitu. Tapi dulu memang cita-cita Bapak saya itu semua adik-adik itu harus sarjana, anaknya itu semua harus sarjana. Itu cita-cita harus sarjana. Jadi untuk menopang itu semua, dulu gaji saya di boarding school lebih tinggi dari guru biasa, tapi ya kalau di industri kan lumayan beda ya. Jadi saya hidup pas-pasan. Tapi tanggungan lu banyak juga. Ya waktu itu memang jadi benar-benar pas-pasan waktu itu kan. Habis nabung tuh nggak bisa. Nggak bisa nabung ketika jadi biayain guru. adek, biayain ibu kan, ayah udah nggak kerja. Jadi udah pas udah kerja di Viwa itu saya tetap udah mulai start biayain adek, biayain ibu, udah pas-pasan tuh tiap bulan pasti habis. Tapi pas-pasan. Habis setiap bulan tuh, benar nggak bisa nabung. Dan nabung pun pasti butuh UKT, itu kan butuh UKT adek gitu kan. Habis. Tapi waktu itu mungkin nanya ya udah gitu kan, ya udah Pak saya coba gitu kan, nanti memang 6 hari kemudian baru sehari itu saya nyampe ke Viwa untuk start ngajar lagi, dapat berita beliau masuk rumah sakit. Dan seminggu sebelum itu adalah terakhir saya ngobrol, karena setelah masuk rumah sakit nggak sadar lagi. Jadi bisa dibilang pesan terakhirnya itu yang tadi coba cari kerja di industri. Karena ada tambahannya. Waktu itu Bapak tahu kamu pengen jadi guru, katanya kan, bilangnya pengen jadi ustadz, kan. Pengen jadi semisalnya lah, pengen berkarir di dunia yang lebih banyak manfaatnya kepada masyarakat, itu butuh sokongan katanya. Kita butuh backing juga. Coba kamu cari pengalaman di industri, bilangnya begitu. Coba cari pengalaman di industri, lihat dunia yang lebih nyata katanya. Itu pesan beliau terakhir. Kayaknya saya coba tuh daftar waktu itu. Jadi itu baru start saya daftar real job ya, karena tadi guru bukan kerjaan, itu panggilan hati. Real job baru saya start waktu itu. Cari. Berarti saya technically nganggur. Nganggur Bapak itu loh, pengangguran. Ya? Itu baru. Okay. Dan saya juga merasa ketika waktu itu saya kaget sekali. Baru nyampe kan, saya dapet. Jadi waktu itu WA kan WA grup tuh, ibu nggak WA waktu itu, tapi pakai nama bapak, pakai HP-nya bapak di WA grup. Bapak udah nggak sadar lagi, katanya. Kok bapak bilang begini, padahal pakai bapak akhirnya bilang ini ibu gitu kan, ini ibu gitu. Kan agak sedikit gitu. Saya juga bingung terus baca, kok apa maksudnya gitu kan? Taunya kabar masuk rumah sakit. Bapak lupa. Itu kan pembimbing satu, cuma pembimbing satu. Jadi akhirnya saya ngerasa waktu itu saya ngobrol dengan kakak saya yang di Tangerang, kamu pulang atau enggak itu kan. Tapi saya sangat punya feeling waktu itu kalau saya nggak pulang saya akan nggak pernah ketemu lagi semasa hidupnya, benar-benar kerasa waktu itu. Akhirnya saya maksa pulang tuh, langsung izin sama itu kepala divisi saya di sana, Pak, saya kan divisi sains waktu itu di Majar Kimia kan. Pak, saya mau pulang lagi katanya, mau izin aja. Saya masuk rumah sakit, saya bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Pulang, saya nyampe jam 3 pagi waktu itu. Saya benar-benar udah nggak sadar lagi, nggak sadar, nggak ingat apa-apa. Pas saya datang juga Bapak sampai bangun, cuma nggak kenal siapa aja. Ya udah itu ya, udah mulai off gitu. Udah mulai off. Udah itu akhirnya semua pulang, alhamdulillah semua sempat pulang. Kakak saya di Jakarta juga langsung pulang. Terus pas maghribnya itu pas semuanya udah kumpul, beres maghrib baru sebentar itu langsung meninggal waktu itu di ICU. Innalillahi. Nah, oke. Nah, terus setelah itu kan berarti menjadi hantaman, kejutan baru sih. Kejutan baru dalam hidup. Ternyata kehidupan masih punya jurus-jurus yang belum ia keluarkan untuk kita gitu. Ya. Dari situ baru berpikir, udah full berarti bebannya ada di saya gitu. Bebannya ada di saya, berarti ya ini kejutan gitu. Kita nggak pernah tahu
Dan memang saya rasa untuk nguliahin adik itu nggak cukup untuk gaji guru tuh benar nggak cukup. Apalagi adik saya yang waktu itu adik saya 2 lagi kan selain yang udah saya biayain tuh untuk masuk kuliah, itu top dorongan lagi gitu kan. Hanya saya mulai tuh nyari kerja, daftar macam-macam itu kan, ngirim email sana sini, dan waktu itu alhamdulillah cukup cepat ya untuk yang baru daftar real job waktu itu 4 bulan saya udah dapat kerja. Ya manajemen training juga, ekspres juga kan, masuk ke Indofood langsung. Yang tesnya tuh belibet panjang, bahasa Inggrisnya ada, terus di tes sama bos-bos, terakhir tuh tes sama bos-bos tuh waktu itu. Jadi sembarangan kelas tes itu sama bos-bos. Masuk, alhamdulillah gaji juga benar-benar menjanjikan lah untuk memberikan sokongan dan juga menyokong diri sendiri tentunya ya. Tentunya, dan merencanakan masa depan. Iya. Nah itu. Jadi baru di situ kita nggak pernah tahu kan. Mungkin teman-teman kita yang masih belum punya motivasi, itu kan ya. Mungkin kamu belum punya sih sekarang, itu kan. Motivasi yang berpikir bahwa pas saya kuliah buat apa sih gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu loh hidup. Kita nggak pernah tahu hidup. Tahu-tahu mungkin akan ada big change dalam hidup ya. Yang ini kita harus hidup sendiri gitu. Nah ketika kita nggak siap, itu banyaknya orang yang gagal tuh di situ. The big change in life dia nggak siap. Itu yang mungkin kebanyakan orang meremehkan hidup tuh di situ. Yang menurut saya itu banyak sih di Indonesia sendiri. Pagi di kimia banyak banget tuh. Kalau masuk kimia kan rata-rata bukan keinginan sendiri ya. Masuk kimia termasuk saya loh dulu. Saya loh dulu kecemplung aja masuk sini. Kehilangan motivasi. Enggak. Kalau saya memang mau kimia dulu. Cuman di jalan saya menikmati sih. Jadi memang menyukai di situ. Iya. Dan memang sebetulnya di sini kita belajar berpikirnya itu ya, logis dan kritis. Logis dan kritis, sehingga sebenarnya sih kalau didalemin jadi kepake banyak hal, ya seperti itu. Benar sekali. Yeah, it's some real good story, bro, of your life. I hope this will inspire lots of people. Dalam sebuah kehidupan selalu ada perubahan, dan di situ untuk tetap menyetimbangkan arah kita dalam mengarungi lautan kehidupan itu kita perlu satu tujuan. Ya, satu tujuan. Yang nantinya akan memotivasi kita untuk terus berlayar ya, mempertahankan arah sampai jadi makanan pohon ya. Seperti itu. Oke. Motivasi itu adalah yang paling kuat, itu memang muncul dari diri sendiri. Ya dicari aja dulu, dan sambil jalan tuh jangan kehilangan arah. Jalanin aja. Kata-katanya mungkin abstrak ya sekarang, tapi nanti akan lebih berguna ketika kamu udah masuk ke dunia nyata. Itu. Dan sebelum tutup saya in this video saya pengen terima kasih kepada person-person yang dulu bantu saya selama di kuliah juga. Pertama tadi Bapak Lutfan ya, terima kasih selama saya di kampus dibantu oleh beliau. Lalu ada Ibu Irma Suparto, dukungan moral dari beliau itu luar biasa, dan beliau tidak membatasi dirinya dengan dudukan moral saja, tapi membantu juga dari sisi material juga. Ada Bapak Syahriza, Prof. Eja, halo. Beliau ini banyak banget bagi ilmu dan juga bantu saya dari berbagai banyak sisi. Dan juga ada Bu Gustini ya, yang saya gak pernah masuk kelas beliau loh. Tapi beliau bantu saya gak paham. Parah bro. Saya gak paham loh. Ya lu bolos terus. Enggak, saya gak ngambil mata kuliahnya maksudnya. Jadi kan beliau ngajar Koba tuh. Tapi saya kan gak pernah ngambil mata kuliahnya Koba. Oh iya. Dan juga mungkin karena kamu sukanya Python ya. Ya saya sukanya Python, Cobra gitu kan, Games, Oracle gitu kan. Iya. Terakhir kepada Ibu Ati ya, yang membantu saya juga untuk bisa lulus di sini. Terima kasih kepada semua yang membantu saya selama waktu di kampus.
nggak bisa saya sebut satu-satu, tapi itu yang benar-benar memberikan dorongan pada saya. Dan terima kasih Bapak Zainan Ali Masud yang sudah sabar membimbing saya waktu itu. Saya aneh Pak, tapi ya begitulah, Bapak tetap bisa sabar dengan saya. Terima kasih Pak sekali sudah mau menerima keegoisan saya waktu itu memilih memilih tema skripsi yang memang tema skripsi yang asik ya. Ya, yang asik, dan itu bener bukan bidang bapaknya aslinya kan. Tapi iya, bapaknya asik dan ternyata bisa berikan masukan loh, itu luar biasa. Saya nggak pernah kepikiran lah. Nama beliau tuh memang fenomenal sekali. Fenomenal. Ya. Filosofis sekali. Filosofis sekali. Dan harus kita hadirkan di sini nanti di sedia selanjutnya. Oke. Jadi itu ya bro ya. Ya. Terima kasih banyak nih atas Anda sudah berbagi pengalaman, tips dan triks, mic, mixer bagi alumni lainnya, organik maupun kimia secara umum. Silahkan kalau Anda mau berbagi seperti Bro Jihan di sini, ya siapa tahu Anda bisa membantu orang-orang yang mungkin punya masalah yang mirip dengan Anda dulu, tapi Anda bisa mencontohkan gua survive gitu ya. Dan gua sukses. Iya.